saya Angel. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar keperawatan. Yang pertama, pengertian manajemen. Manajemen merupakan suatu proses bekerja dengan melibatkan anggota staf keperawatan untuk memberikan perawatan, pengobatan, dan bantuan terhadap para pasien. Menurut Gillies 2000, pengertian manajemen secara umum merupakan suatu proses di mana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok. Manajemen perlu dilakukan guna mencapai tujuan atau target dari individu ataupun kelompok tersebut secara kooperatif menggunakan sumber daya yang tersedia. Pengertian manajemen keperawatan. Manajemen keperawatan ini yakni suatu bentuk koordinasi dan integrasi sumber-sumber keperawatan dengan menerapkan proses manajemen untuk dapat mencapai tujuan dan objektivitas asuhan keperawatan dan pelayanan keperawatan. Berikut pengertian manajemen menurut para ahli. 1. Kelly dan Heidenthal 2004. Manajemen keperawatan merupakan suatu proses dari perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengawasan untuk dapat mencapai tujuan. Proses manajemen dibagi menjadi 5 tahap, yaitu suatu perencanaan, pengorganisasian, kepersonaliaan, pengarahan, dan pengendalian. Yang kedua, Nur Salam 2007. Menurut Nur Salam, manajemen keperawatan adalah suatu proses bekerja melalui anggota staf keperawatan untuk dapat memberikan asuhan keperawatan secara profesional. 3. Swanborg 2000. Menurut Swanborg, manajemen keperawatan adalah suatu kelompok dari perawat manajer yang mengatur organisasi dan usaha keperawatan yang pada akhirnya manajemen keperawatan menjadi sebuah proses di mana perawat manajer menjalankan profesi mereka. Manajemen keperawatan ini memahami dan memfasilitasi pekerjaan perawat pelaksanaan serta mengelola kegiatan keperawatan. 4. Anonim 2011. Menurut Anonim, manajemen keperawatan mempunyai lingkup manajemen operasional untuk dapat merencanakan, mengatur, dan menggerakkan karyawan dalam memberikan pelayanan keperawatan sebaik-baiknya pada pasien melalui manajemen asuhan keperawatan. 5. Gillies 1994. Menurut Gillies, manajemen keperawatan adalah salah satu proses kerja setiap perawat untuk memberikan pengobatan dan kenyamanan terhadap pasien. Tugas manajer keperawatan adalah untuk merencanakan, mengatur, mengarahkan, dan mengawasi keuangan yang ada, peralatan, dan sumber daya manusia untuk memberikan pengobatan yang efektif dan ekonomis kepada pasien. 6. Huber 2000. Menurut Huber, arti manajemen keperawatan adalah sebuah bentuk pengordinasian dan pengintegrasian sumber keperawatan dengan penerapan proses manajemen untuk mencapai tujuan dan objektivitas asuhan keperawatan dan pelayanan keperawatan. 7. Kemenkes 2001. Menurut Kemenkes, definisi manajemen pelayanan keperawatan adalah sebuah proses perubahan atau juga transformasi dari pemanfaatan sumber daya yang tersedia dalam mencapai tujuan pelayanan keperawatan dengan cara pelaksanaan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengaturan ketenagaan, pengarahan, evaluasi, dan pengendalian mutu keperawatan. Yang berikut tujuan manajemen. 1. Mengarahkan seluruh kegiatan yang direncanakan. 2. Mencegah atau mengatasi permasalahan manajerial. 3. Mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien dengan melibatkan seluruh komponen yang ada. 4. Meningkatkan metode kerja keperawatan agar staf perawat dapat bekerja dengan efektif dan efisien, mengurangi waktu kerja yang sia-sia, mengurangi terjadinya duplikasi tenaga dan upaya. Tujuan manajemen keperawatan yaitu mengarahkan seluruh kegiatan yang direncanakan, mencegah atau mengatasi permasalahan manajerial, pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien dengan melibatkan seluruh komponen yang ada. Komponen keperawatan.
berdasarkan fungsinya yaitu perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, kepegawaian atau staffing, pengarahan atau directing, dan pengendalian atau evaluasi controlling. Prinsip manajemen keperawatan. 1. Manajemen keperawatan harus bisa terorganisir. Pengorganisasian tersebut dilakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi untuk mencapai tujuan. 2. Pengarahan merupakan suatu elemen kegiatan manajemen keperawatan yang meliputi proses pendelegasian, supervisi, koordinasi, dan pengendalian pelaksanaan rencana yang telah diorganisasikan. 3. Divisi keperawatan yang baik dapat memotivasi karyawan untuk memperlihatkan penampilan kerja yang baik. 4. Manajemen keperawatan dapat menggunakan komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif akan mengurangi satu kesalahpahaman dan memberikan persamaan pandangan, arah, dan pengertian di antara pegawai. Yang berikut prinsip manajemen keperawatan. Menurut Swinburne 2000, terdapat beberapa prinsip manajemen keperawatan yaitu 1. Perencanaan, 2. Penggunaan waktu yang efektif, 3. Pembuatan keputusan, 4. Memenuhi segala kebutuhan asuhan keperawatan pasien merupakan urusan manajer perawat, 5. Suatu perumusan dan pencapaian tujuan sosial, 6. Menjadi bagian yang aktif dari divisi keperawatan dan lembaga di mana organisasi itu berfungsi, 7. Budaya organisasi mencerminkan nilai-nilai kepercayaan, mengarahkan dan memimpin, manajemen keperawatan memotivasi, 8. Manajemen keperawatan merupakan komunikasi efektif, dan 9. Pengendalian atau pengevaluasian. Berikut fungsi dasar manajemen. Manajemen adalah salah satu proses kerja setiap perawat untuk memberikan pengobatan dan kenyamanan terhadap pasien. 1. Fungsi perencanaan manajemen keperawatan. Perencanaan yang diperlukan dalam manajemen keperawatan ini bertitik tumpu pada tujuan apa yang ingin dicapai. Selain itu juga persiapan tindakan yang perlu diambil untuk suatu keadaan tertentu nantinya. Tujuannya agar tindakan perawatan itu dapat terarah dengan baik. 2. Fungsi pengorganisasian manajemen keperawatan. Fungsi ini merupakan suatu pengaturan setelah rencana. Jadi, manajemen keperawatan juga dapat mengatur dan menentukan pembagian tugas pekerjaannya, macam, jenis, unit kerja, alat-alat, keuangan, dan fasilitas. 3. Fungsi penggerak manajemen keperawatan. Tanda manajemen keperawatan yang berhasil ialah saat mampu menggerakkan orang-orang supaya mau atau suka bekerja. Manajemen keperawatan ini juga harus mampu menciptakan suasana bekerja bukan hanya karena perintah, tetapi harus dengan kesadaran diri sendiri, termotivasi secara internal. 4. Fungsi pengendalian manajemen keperawatan. Karena tugasnya adalah untuk dapat mengelola, maka agar tujuan dapat tercapai sesuai dengan rencana harus dilakukan pengawasan pada pelaksanaannya. Apakah orang-orangnya, cara, dan waktunya tepat. Pengendalian ini juga berfungsi supaya kesalahan yang terjadi dapat segera diperbaiki. 5. Fungsi penilaian manajemen keperawatan. Fungsi ini menunjukkan manajemen keperawatan sebagai media pengukuran dan perbandingan dari hasil-hasil pekerjaan yang seharusnya dicapai. Berikut proses manajemen keperawatan. Yang pertama, perencanaan, kedua, pengorganisasian, ketiga, kepersonaliaan, pengarahan, dan pengendalian. Proses manajemen keperawatan. Proses manajemen keperawatan sesuai dengan pendekatan sistem terbuka, di mana masing-masing komponen saling berhubungan dan berinteraksi dan dipengaruhi oleh lingkungan. Karena merupakan suatu sistem, maka akan terdiri dari 5 elemen, yaitu input, proses, output, kontrol, dan mekanisme umpan balik. Level manajemen keperawatan. 1. Manajemen puncak level manajemen. 2. Manajemen menengah middle manajemen. Manajemen dini manajemen atau first level atau first
pelayanan keperawatan adalah suatu pelayanan di rumah sakit yang dikelola oleh bidang perawatan melalui 3 tingkatan manajerial, yaitu manajemen puncak atau kepala bidang keperawatan, manajemen menengah atau kepala unit pelayanan atau supervisor, dan juga manajemen bawah atau kepala ruang perawatan. Berikut teori-teori manajemen Weber. Pelimpahan tanggung jawab kepada bawahan atau karyawan dalam suatu organisasi. Weber percaya bahwa tugas harus diberikan kepada pekerja berdasarkan tingkat keterampilan mereka dan kemampuan untuk efisiensi. Menurut Max Weber, seorang sosiolog terkenal di Jerman adalah orang pertama yang menggunakan istilah birokrasi. Menjelang akhir abad ke-19, Weber tidak hanya menggunakan kata itu. Dia juga percaya bahwa sistem manajemen birokrasi adalah sistem yang paling efektif untuk membentuk dan menjalankan suatu organisasi. Weber percaya bahwa melakukan tugas-tugas lain di luar peran yang ditentukan karyawan akan menyebabkan gangguan pada hierarki otoritas, dan akibatnya kolaborasi dalam bentuk apapun serta pemikiran kreatif dilarang dalam sistem manajemen birokrasi, dan distribusi daya juga merupakan urutannya. Dengan kata lain, bawahan diberi mandat untuk melapor kepada mereka yang berada di atas mereka. Teori Weber juga mengabaikan nepotisme atau penyimpangan dari standar manajemen ini dan percaya bahwa jika seorang tidak memenuhi syarat untuk suatu pekerjaan, maka individu yang dimaksud bukanlah pasangan yang cocok untuk posisi itu. Sistem manajemen birokrasi Weber menghambat hubungan pribadi antara pekerja, terutama selama jam kerja. Dia percaya bahwa jam kerja harus digunakan hanya untuk bekerja dan tidak untuk membahas masalah pribadi. Juga, hubungan kerja harus dipandu oleh peraturan dan ketentuan yang sesuai. Teori manajemennya juga mencegah berbagai ide atau kolaborasi selama jam kerja. Dia percaya bahwa lingkungan kerja bukanlah pertemuan sosial, dan agar pekerja menjadi lebih efisien dan produktif, mereka harus menginvestasikan setiap menit waktu kerja mereka pada pekerjaan yang harus mereka lakukan. Elemen manajemen keperawatan. Elemen manajemen keperawatan dalam sistem terbuka yaitu sebagai berikut. 1. Input. Input dari proses manajemen keperawatan antara lain sebuah informasi, personel, peralatan, dan fasilitas. 2. Proses. Proses adalah jumlah kelompok manajer atau dari tingkat pengelola keperawatan tertinggi sampai ke perawat pelaksana yang mempunyai tugas dan wewenang untuk dapat melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dalam pelaksanaan pelayanan keperawatan. 3. Output. Dari proses manajemen keperawatan adalah suatu asuhan keperawatan, pengembangan staf, dan riset. 4. Kontrol. Dalam proses manajemen keperawatan, termasuk suatu budget keperawatan, evaluasi penampilan kerja perawat, standar prosedur, dan akreditasi. 5. Umpan balik. Proses manajemen keperawatan berupa laporan finansial dan suatu hasil audit keperawatan. Berikut filosofi manajemen keperawatan. Manajemen keperawatan memiliki filosofi sebagai berikut ini. 1. Mengerjakan pada hari ini lebih baik daripada hari esok. 2. Manajerial keperawatan merupakan suatu fungsi utama pimpinan keperawatan. 3. Meningkatkan suatu mutu kinerja perawat. 4. Perawat yang memerlukan pendidikan berkelanjutan. 5. Proses keperawatan akan menjamin perubahan tingkat kesehatan hingga mencapai keadaan fungsi optimal. 6. Tim keperawatan akan bertanggung jawab dan bertanggung jawab untuk setiap tindakan keperawatan yang diberikan. 7. Menghargai para pasien dan haknya untuk mendapatkan asuhan keperawatan yang bermutu. 8. Perawat adalah seorang advokat pasien. 9. Perawat berkewajiban untuk dapat memberikan pendidikan kesehatan pada pasien dan keluarga. Nah,
Berikut misi manajemen keperawatan. Menurut Nursalam 2007, misi manajemen keperawatan adalah sebagai berikut. 1. Menyediakan asuhan keperawatan yang sangat efektif dan efisien dalam membantu kesehatan pasien yang optimal setelah pulang dari rumah sakit. 2. Membantu untuk mengembangkan dan mendorong suasana yang kondusif bagi pasien dan staf keperawatan atau non-keperawatan. 3. Mengajarkan, mengarahkan, dan membantu dalam suatu kegiatan profesional keperawatan. 4. Turut serta dan bekerja sama dengan semua anggota suatu tim kesehatan yang ada di rumah sakit atau tempat kerja. Visi manajemen keperawatan. 1. Mengaplikasikan kerangka konsep dan asuhan dalam suatu pelaksanaan asuhan keperawatan. 2. Mengevaluasi asuhan keperawatan yang telah diberikan. 3. Menerapkan suatu strategi dalam meningkatkan kualitas dan pelayanan yang efisien kepada semua konsumen. 4. Meningkatkan suatu hubungan yang baik dengan semua tim kesehatan, menilai kualitas pelayanan yang diberikan berdasarkan standar kriteria yang ada. 5. Mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu dalam menilai dan memberikan sebuah intervensi keperawatan kepada pasien. 6. Meningkatkan pendidikan berkelanjutan atau formal maupun non-formal bagi perawat dalam suatu usaha meningkatkan kinerjanya. 7. Berpartisipasi secara aktif dalam upaya perubahan model asuhan keperawatan dan peningkatan suatu kualitas pelayanan. 8. Menciptakan suatu lingkungan kerja yang kondusif dan melibatkan staf dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut tentang asuhan keperawatan. 9. Memberikan suatu penghargaan kepada staf yang dianggap berprestasi. 10. Konsisten untuk selalu meningkatkan hasil produksi atau pelayanan yang terbaik. 11. Meningkatkan pandangan masyarakat yang positif tentang suatu profesi keperawatan. Berikut ruang lingkup manajemen keperawatan. Keperawatan merupakan disiplin praktik yang klinis. Manajer keperawatan yang efektif selayaknya dapat memahami dan memfasilitasi pekerjaan perawat pelaksana. Menurut Suyanto 2008, manajer keperawatan mengelola kegiatan keperawatan meliputi sebagai berikut. 1. Menetapkan penggunaan suatu proses keperawatan. 2. Mengetahui suatu intervensi keperawatan yang dilakukan berdasarkan diagnosa. 3. Menerima akuntabilitas suatu kegiatan keperawatan yang dilaksanakan oleh perawat. 4. Menerima akuntabilitas hasil suatu kegiatan keperawatan. Menurut Suyanto 2008, keperawatan ini terdiri atas 1. Manajemen pelayanan keperawatan. Pelayanan keperawatan di rumah sakit dapat dikelola oleh bidang keperawatan yang terdiri dari 3 tingkatan manajerial, yaitu sebagai berikut. 2. Manajemen asuhan keperawatan. Manajemen asuhan keperawatan yang dapat dilakukan dengan menggunakan proses keperawatan pada prinsipnya menggunakan suatu konsep-konsep manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian atau evaluasi. Lingkup manajemen keperawatan. Keperawatan merupakan disiplin praktis klinis. Manajemen keperawatan yang efektif yang memahami dan memfasilitasi pekerjaan perawat pelaksana. Manajer keperawatan mengelola kegiatan keperawatan meliputi 1. Menetapkan penggunaan proses keperawatan. 2. Mengetahui intervensi keperawatan yang dilakukan berdasarkan diagnosa. 3. Menerima akuntabilitas kegiatan keperawatan yang dilaksanakan oleh perawat. 4. Menerima akuntabilitas hasil kegiatan keperawatan. Berdasarkan gambaran di atas, maka lingkup manajemen keperawatan terdiri dari 1. Manajemen operasional atau manajemen pelayanan keperawatan. 2. Pelayanan keperawatan di rumah sakit dikelola oleh bidang perawatan yang terdiri dari 3 tingkatan manajerial, yaitu 1. Manajemen puncak atau kabit keperawatan. 2. Manajemen menengah atau
kepala unit pelayanan atau supervisor. 3. Manajemen bawah atau kepala ruang perawatan. Tidak setiap orang memiliki kedudukan dalam manajemen berhasil dalam kegiatannya. Faktor yang harus dimiliki manajer adalah 1. Kemampuan menerapkan pengetahuan. 2. Keterampilan kepemimpinan. 3. Kemampuan menjalankan fungsi manajemen. 4. Manajemen asuhan keperawatan. Manajemen asuhan keperawatan merupakan suatu proses keperawatan yang menggunakan konsep-konsep manajemen di dalamnya seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian atau evaluasi. Proses keperawatan adalah proses pemecahan masalah yang menekankan pada pengambilan keputusan tentang keterlibatan perawat yang dibutuhkan pasien. 1. Pengkajian merupakan langkah awal dalam proses keperawatan yang mengharuskan perawat menentukan setepat mungkin pengalaman masa lalu pasien, pengetahuan yang dimiliki, perasaan dan harapan kesehatan di masa mendatang. Pengkajian ini meliputi proses pengumpulan data, memvalidasi, menginterpretasikan informasi tentang pasien sebagai individu yang unik. 1. Perencanaan intervensi keperawatan dibuat setelah perawat mampu memformulasikan diagnosa keperawatan. 2. Pelaksanaan merupakan penerapan rencana intervensi keperawatan merupakan langkah berikut dalam proses keperawatan. 3. Evaluasi merupakan pertimbangan sistematis dari standar dan tujuan yang dipilih sebelumnya dibandingkan dengan penerapan praktek yang aktual dan tingkat asuhan yang diberikan. Manajemen asuhan keperawatan adalah pengaturan sumber daya dalam menjalankan kegiatan keperawatan dengan metode proses keperawatan untuk memenuhi kebutuhan klien atau menyelesaikan masalah klien. Klasifikasi pasien dibagi menjadi 3 kategori, yaitu self-care, intermediate care, dan total care. Dengan klasifikasi pasien dapat menentukan banyak dan jenis tenaga yang dibutuhkan dan menentukan nilai produktivitas sehingga jumlah perawat dengan kebutuhan pasien dapat seimbang. Manajemen konflik merupakan suatu pendekatan atau suatu kegiatan yang dilakukan untuk komunikasi dengan pihak yang terkait dengan konflik tersebut. Pelaku konflik tersebut bisa mempengaruhi kepentingan bersama dalam suatu organisasi. Salah satunya adalah perusahaan. Konflik dalam suatu perusahaan memang biasa terjadi. Baik, saya akan menjelaskan tentang prinsip manajemen keperawatan. Di sini menurut Swanborg 2000 terdapat beberapa prinsip manajemen keperawatan, yaitu 1. Perencanaan. Contohnya dalam tim keperawatan itu harus perencanaan untuk melakukan segala tindakan. Kedua, penggunaan waktu yang efektif. Artinya penggunaan waktu harus sesuai dengan keputusan harus diambil melalui keputusan harus dikompromikan dengan semua tim atau dokter yang mengatasi atau menyangkut dengan klien yang diatasi. Yang keempat, memenuhi segala kebutuhan asuhan keperawatan pasien merupakan urusan manajer perawat. Artinya segala kebutuhan asuhan baik bio, psiko, spiritual dari pasien tersebut merupakan itu semua tuh urusannya perawat yang menangani. Ketika dokternya yang mengatakan bahwa perawatnya harus begini, jadi perawatnya harus mengikuti apa yang dikatakan oleh dokter. Yang kelima, suatu perumusan dan pencapaian tujuan sosial. Artinya semua yang dirumuskan oleh perawat maupun dokter atau tim kesehatan lainnya itu menuju pencapaian tujuan kesehatan atau mengatasi segala
penyakit dari klien tersebut agar klien tersebut dapat sehat, sembuh secara total. 6. Menjadi bagian yang aktif dan divisi keperawatan dan lembaga di mana organisasi itu berfungsi. Artinya, perawat tersebut harus mengambil bagian dan selalu aktif dalam kegiatan apapun di dalam rumah sakit tersebut, dan selalu berperan aktif untuk mengatasi apa saja yang akan ditentukan oleh dokter untuk mengatasi klien tersebut. 7. Budaya organisasi mencerminkan nilai-nilai kepercayaan, mengarahkan dan memimpin. Artinya dalam organisasi dalam mengikuti kegiatan organisasi dapat mencerminkan nilai-nilai kepercayaan, dapat mengarahkan dan dapat memimpin pula. 8. Manajemen keperawatan merupakan komunikasi efektif. Artinya dalam melakukan asuhan keperawatan harus menggunakan komunikasi yang efektif terhadap klien. 9. Pengendalian atau pengevaluasian. Artinya perawat harus bisa mengendalikan klien dan dapat melakukan mengevaluasi asuhan keperawatan atau tindakan keperawatan yang telah dibuatnya. Berikut fungsi dasar manajemen, itu fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi penggerak, fungsi pengendalian, fungsi penilaian. Berikut proses manajemen keperawatan. 1. Perencanaan. Artinya dalam sebuah tim atau kelompok dalam melakukan asuhan keperawatan itu harus melakukan perencanaannya terlebih dahulu. 2. Pengorganisasian, melakukan organisasi. 3. Kepersonaliaan, pengarahan, melakukan pengarahan terhadap organisasi yang telah direncanakan, dan pengendalian agar dapat mengatasi atau mencapai tujuan yang sesungguhnya, tujuan yang telah ditetapkan. Berikut saya juga akan menjelaskan tentang konsep mobilisasi dan konsep kolaborasi. Definisi kolaborasi. Kolaborasi merupakan istilah umum yang sering digunakan untuk menggambarkan suatu hubungan kerjasama yang dilakukan pihak tertentu. Sekian banyak pengertian dikemukakan dengan sudut pandang beragam namun didasari prinsip yang sama, yaitu mengenai kebersamaan, kerjasama, berbagi tugas, kesetaraan, tanggung jawab, dan tanggung jawab. Kolaborasi adalah suatu proses di mana praktisi keperawatan atau perawat klinik bekerja dengan tim medis lainnya untuk memberikan pelayanan kesehatan dalam lingkup praktik profesional keperawatan dengan pengawasan dan supervisi sebagai pemberi petunjuk pengembangan kerjasama atau mekanisme yang ditentukan oleh peraturan suatu negara di mana pelayanan diberikan. Berikut tujuan kolaborasi. Tujuan kolaborasi perawat adalah untuk membahas masalah-masalah tentang klien dan untuk meningkatkan pemahaman tentang kontribusi setiap anggota tim serta untuk mengidentifikasi cara-cara meningkatkan mutu asuhan klien. Agar hubungan kolaborasi dapat optimal, semua anggota profesi harus mempunyai keinginan untuk bekerja sama. Berikut manfaat kolaborasi. Manfaat yang didapatkan dengan diterapkannya kolaborasi antar profesi kesehatan antara lain: A. Memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan menggabungkan keahlian unik profesional. B. Memaksimalkan produktivitas serta efektivitas dan efisiensi sumber daya. C. Meningkatkan profesionalisme, loyalitas, dan kepuasan kerja. D. Meningkatkan kohesivitas antar tenaga kesehatan profesional. E. Memberikan kejelasan peran dalam berinteraksi antar tenaga kesehatan profesional. Karakteristik kolaborasi. Menurut Carpenter 1990, kolaborasi mempunyai 8 karakteristik, yaitu: A. Partisipasi tidak dibatasi dan tidak hierarkis. B. Partisipan bertanggung jawab dalam memastikan pencapaian kesuksesan. Adanya tujuan yang masuk akal. C. Ada
D. Partisipan saling mendidik atau mengajar satu sama lain. E. Adanya identifikasi dan perincian terhadap berbagai pilihan. F. Implementasi solusi dibagi kepada beberapa partisipan yang terlibat. G. Partisipan selalu mengetahui perkembangan situasi. Dasar-dasar kompetensi kolaborasi. A. Komunikasi. B. Respek dan kepercayaan. C. Memberikan dan menerima feedback. D. Pengambilan keputusan. E. Manajemen konflik. Definisi negosiasi. Definisi negosiasi secara formal dapat diartikan sebagai suatu bentuk pertemuan bisnis antara dua pihak atau lebih untuk mencapai suatu kesepakatan bisnis. Negosiasi merupakan perundingan antara dua pihak di mana di dalamnya terdapat proses memberi, menerima, dan tawar-menawar. Keterampilan-keterampilan dasar. Berikut ini adalah keterampilan-keterampilan dasar dalam bernegosiasi, yaitu A. Ketajaman pikiran atau kelihayan. B. Kesabaran. C. Kemampuan beradaptasi. D. Daya tahan. E. Kemampuan bersosialisasi. F. Konsentrasi. G. Kemampuan berkomunikasi. H. Memiliki selera humor. Kriteria negosiasi. Adapun kriteria dalam melakukan negosiasi antara lain: 1. Ada pihak-pihak yang terlibat. 2. Ada tujuan yang hendak dicapai setiap pihak. 3. Ada permasalahan yang dibahas. 4. Ada proses tawar-menawar. 5. Ada harapan mencapai kesepakatan. Manfaat negosiasi. A. Menciptakan suatu jalinan kerjasama antara satu pihak dengan pihak lainnya untuk dapat mencapai tujuan masing-masing. B. Adanya saling pengertian di antara masing-masing pihak yang akan bernegosiasi mengenai kesepakatan yang akan diambil dan dampaknya bagi semua pihak. C. Negosiasi akan bermanfaat bagi terciptanya suatu kesepakatan bersama yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang akan bernegosiasi. D. Terciptanya suatu interaksi yang positif antara pihak-pihak yang akan bernegosiasi sehingga jalinan kerjasama akan menghasilkan suatu dampak yang lebih luas bagi banyak orang. Proses dalam negosiasi. A. Pihak-pihak yang mempunyai suatu program atau pihak pertama melakukan penyampaian dengan memakai kalimat yang santun, jelas, dan terinci. B. Pihak dari mitra bicara untuk menyangga mitra bicara dengan tetap menghargai maksud pihak pertama. C. Pemilik suatu kegiatan atau program mengemukakan argumentasi dengan memakai kalimat yang santun dan meyakinkan pada mitra bicara dengan disertai alasan yang logis. D. Terjadi suatu pembahasan dan kesepakatan untuk terlaksananya program negosiasi. Tahapan negosiasi. 1. Tahap persiapan atau preparation stage. 2. Tahap diskusi atau discussion stage. 3. Tahap klarifikasi tujuan atau clarifying goal stage. 4. Bernegosiasi bertujuan pada hasil yang memenangkan atau negotiative towards a win-win outcome. 5. Perjanjian agreement. 6. Melaksanakan tindakan dari hasil perjanjian. Prinsip-prinsip negosiasi. A. Transparansi merupakan sebuah kejujuran. Namun, bukan berarti tidak diperbolehkan untuk dapat menentukan taktik. Taktik yang dapat dilakukan bukanlah suatu kebohongan. B. Akuntabilitas merupakan sesuatu hal yang dapat dipertanggungjawabkan. Artinya, seseorang yang melakukan negosiasi ini hendaknya harus konsekuen dengan yang dikatakan. C. Keadilan yang dimaksudkan yaitu pembagian pada porsi dalam satu kerjasama harus adil. Dalam prinsip negosiasi. A. Transparansi merupakan sebuah kejujuran, namun bukan berarti tidak diperbolehkan untuk dapat menentukan taktik. Taktik yang dapat dilakukan bukanlah suatu kebohongan. B. Akuntabilitas merupakan sesuatu hal yang dapat dipertanggungjawabkan. Artinya, seseorang yang melakukan negosiasi ini hendaknya harus konsekuen dengan yang dikatakan. C. Keadilan yang dimaksudkan yaitu pembagian pada porsi dalam suatu kerjasama harus adil. Dalam negosiasi, hendaknya tidak ada memberikan pihak pada oknum tertentu yang juga dinilai lebih memiliki kepentingan. D. Saling menghargai dan juga menghormati. Ini bertujuan untuk dapat membina hubungan baik dengan partner. Sikap saling menghargai dan menghormati ini hendaknya juga ditunjukkan ketika melakukan suatu negosiasi. Baik,
sini saya juga akan menjelaskan tentang manfaat negosiasi. Menciptakan suatu jalinan kerjasama antar satu pihak dan pihak lainnya untuk dapat mencapai tujuan masing-masing. Artinya, antara perawat dan dokter harus melakukan jalinan kerjasama antara satu tim dan tim lainnya agar dapat mencapai tujuan kesehatan bagi masyarakat atau klien. Yang kedua, adanya saling pengertian antara masing-masing pihak yang akan bernegosiasi mengenai kesepakatan yang akan diambil dan dampaknya bagi semua pihak. Di sini artinya, contohnya di dalam tim kesehatan itu antara dokter, perawat, dan tim kesehatan lainnya harus memiliki atau saling pengertian di antara masing-masing pihak tersebut yang akan bernegosiasi mengenai kesepakatan yang akan diambil. Maksudnya, misalkan ada klien yang menderita sakit, jadi kesepakatan apa saja yang akan mereka ambil dan dampak baik apa yang dapat diambil dari kesepakatan yang mereka ambil tersebut. Berikut C, negosiasi akan bermanfaat bagi terciptanya suatu kesepakatan bersama yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang akan bernegosiasi. Artinya, dalam tim kesehatan, contohnya dalam tim kesehatan itu dokter, perawat, dan tim kesehatan lainnya saling menerima masukan atau apapun dari tim kesehatan lainnya. Artinya itu terciptanya suatu kesepakatan bersama, dapat terciptanya suatu kesepakatan bersama dan saling menguntungkan bagi dokter, perawat, dan tim kesehatan lainnya, klien, keluarga klien. D, terciptanya suatu interaksi yang positif antara pihak-pihak yang bernegosiasi. Artinya interaksi antara dokter, perawat, tim medis lainnya dengan keluarga klien. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang manajemen konflik dalam keperawatan. Pendahuluan, setiap manusia selalu dihadapkan pada masalah atau konflik yang menuntut untuk mengambil keputusan terutama terkait asuhan keperawatan. Konflik di dalam manajemen merupakan salah satu faktor yang dapat menghambat produktivitas kerja di suatu organisasi. Perbedaan pandangan atau ide antara seorang perawat dengan perawat lain, antara perawat dengan tim kesehatan lain, dan antara perawat dengan klien atau keluarga klien dapat menghambat dalam pemberian pelayanan atau asuhan keperawatan kepada klien. Perasaan senang atau tidak senang terhadap seseorang seringkali juga dapat menimbulkan konflik di dalam pekerjaan. Dapat menurunkan motivasi kerja bagi perawat yang tidak disenangi. Perawat harus mampu menyelesaikan konflik dalam upaya meminimalkan stres interpersonal. Berikut pengertian konflik. Konflik adalah perbedaan pandangan atau ide antara seseorang dengan orang lain. Gillis 1989. Sebagai masalah internal dan eksternal yang terjadi sebagai akibat dari perbedaan pendapat, nilai-nilai atau keyakinan dari dua orang atau lebih. Merupakan pengertian konflik menurut Marcus dan Houston. Cara pandang. Dalam memahami konflik, berbagai cara pandang yang umum dimiliki oleh pribadi atau kelompok. Yang pertama, cara pandang tradisional, di mana konflik menjadi sesuatu yang harus dihindari. Kedua, cara pandang hubungan antar manusia, di mana konflik kelompok dan tidak dapat dihindarkan. Cara pandang hubungan antar manusia, di mana konflik merupakan hasil alamiah dari hubungan dalam kelompok dan tidak dapat dihindarkan. Cara pandang interaksionis, konflik bukan hanya kekuatan yang positif, tetapi merupakan keharusan bagi satu kelompok untuk berkinerja dengan efektif. Penyebab dan sumber konflik. Beberapa kebutuhan dasar manusia akan dapat terpenuhi: rasa frustasi atau ketidakpuasan, tingginya tingkat ketergantungan dalam pelayanan keperawatan,
persepsi tidak sama, peran tidak sesuai atau tidak jelas. Pada umumnya, ada 7 sumber konflik dalam hubungan antar pribadi dan kelompok. 1. Perhatian pada diri sendiri. 2. Tujuan yang bertentangan. 3. Kesukaran membagi sumber daya yang ada. 4. Kekuasaan yang terbatas. 5. Perbedaan ideologi dalam satu kelompok. 6. Bermacam-macam norma dan aturan. 7. Hubungan antar manusianya. 7 sumber utama konflik organisasi. 1. Kepentingan pribadi atau kelompok. 2. Kehilangan status pribadi atau kelompok. 3. Kehilangan wewenang. 4. Kehilangan sumber-sumber. 5. Tidak mendapatkan hak. 6. Ancaman terhadap nilai-nilai. 7. Ancaman terhadap norma-norma. Kategori konflik. A. Konflik intrapersonal. Merupakan konflik terjadi pada diri individu itu sendiri. Keadaan ini merupakan masalah internal untuk mencari nilai dan keinginan dari konflik yang terjadi. B. Konflik interpersonal. Konflik terjadi antara dua orang atau lebih sebagai bagian dari hubungannya dengan orang lain dalam penyelesaian tugas dan perannya. C. Konflik intergroup atau konflik antar kelompok. Konflik terjadi antara dua atau lebih dari satu kelompok orang dalam satu bagian atau organisasi. Dampak terjadinya konflik. Yang pertama, dampak negatif. Yang pertama itu menimbulkan perilaku konflik, menolak kerjasama, kompetisi tak sehat, menguasai atau mendominasi, merusak kesatuan, akan terjadinya produktivitas kerja. Dampak positifnya meningkatkan motivasi. Konflik dapat positif jika tak diabaikan, berperan atau berfungsi untuk perubahan-perubahan, proses penyelesaiannya tepat. Konflik dapat negatif jika 1. Mengganggu energi sumber daya manusia, sumber-sumber yang ada, dan waktu. Yang kedua, tidak dikontrol, menimbulkan kekacauan. Ketiga, proses penyelesaiannya kurang tepat. Dampak konflik dapat dibedakan. 1. Konflik fungsional. Konflik yang dapat memberi dampak peningkatan kreativitas dan produktivitas kelompok. Yang kedua, konflik disfungsional merupakan konflik yang memberi dampak menghambat kinerja kelompok dan menurunkan kreativitas dan produktivitas kelompok. Proses atau mekanisme konflik. Tahap pertama, potential opposition yang memiliki 3 komponen. Yang pertama, komunikasi. Komunikasi yang tersumbat merupakan potensi konflik yang utama. Yang kedua, struktur. Semakin besar kelompok dan kompleks organisasi, semakin besar terjadi konflik. Yang ketiga, variabel personal. Sistem nilai dan kepribadian anggota kelompok menentukan besarnya kemungkinan konflik. Misalnya, pribadi yang otoriter, mau menang sendiri, sulit menghargai orang lain, itu juga mudah memicu konflik. Tahap kedua, cognition and personalization. Yang pertama, precipitate conflict merupakan kewaspadaan satu atau lebih pihak tentang adanya keadaan yang memberikan kesempatan timbulnya konflik. Yang kedua, feel conflict, keterlibatan emosional dalam konflik yang menimbulkan kegelisahan, ketegangan, frustasi atau tindakan kekerasan. Yang berikut, tahap ketiga, behavior atau perilaku dapat menimbulkan konflik terbuka. Pecahnya pertengkaran mulut atau tingkah laku dapat menimbulkan rasa permusuhan, akan disampaikan secara verbal atau melalui perilaku. Kedua, personal yang terlibat bereaksi terhadap konflik, mulai menarik diri atau menghindar dari konflik atau upaya penyelesaian konflik. Tahap keempat, aftermath, hasil akhir konflik. Itu umumnya dapat menghasilkan kinerja kelompok tetap terkendali atau sebaliknya kinerja kelompok menurun. Yang berikut, tipe konflik.
konflik langsung. Pertama, konflik langsung. Konflik yang terjadi secara langsung dan disebabkan oleh perbedaan pandangan antara satu orang dengan orang lain atau terjadinya gangguan hubungan interpersonal itu biasanya lebih mudah diselesaikan melalui intervensi interpersonal. Yang kedua, konflik tidak langsung. Konflik ini biasanya terjadi karena perbedaan pandangan antara individu dengan organisasi. Misalnya, penetapan protap yang tidak sesuai sehingga dapat menimbulkan kekesalan para staf dan seringkali diekspresikan secara tidak langsung. Misalnya, sering tidak masuk kerja tanpa pemberitahuan, menyerang melalui orang lain. Berikut analisa konflik. 1. Anggota kelompok atau peran di dalam situasi kelompok. A. Penyerang. Itu menyenangi sikap agresif. B. Korban. Itu merupakan kelompok penderita atau yang menampung kehinaan. C. Penghasut. Itu suka memprakarsai dan mengamati konflik antara dua kelompok. 2. Persoalan pokok yang mendasari konflik dapat memisahkan persoalan utama dan persoalan simptomatis. Jenis konflik. 3. Tingkatan atau tahap konflik. 4. Tingkah laku penyebab konflik. 5. Beratnya pergulatan atau peliknya konflik. Itu kepelikan konflik dinilai melalui frekuensi dan lamanya pertemuan dua pihak, tingkat emosional dari pertukaran, dan pikiran terbuka atau tertutup dari dua pihak. 6. Akibat yang mungkin timbul. Oke, berikut proses penyelesaian konflik. Yang pertama, pengkajian. Ada beberapa tahap dalam pengkajian. Yang pertama, dalam pengkajian penyelesaian konflik, yang pertama, analisa situasi konflik, berarti kita menganalisa situasi yang menyebabkan terjadinya konflik tersebut. Yang kedua, analisa dan memastikan isu yang berkembang. Ketiga, menyusun tujuan, artinya kita menyusun tujuan agar dapat menyelesaikan konflik tersebut. Kedua, identifikasi. Yang pertama, identifikasi permasalahan. Yang kedua, sumber atau penyebab konflik, berarti kita dapat mencari tahu sumber-sumber apa saja yang menyebabkan konflik tersebut terjadi. Ketiga, personal yang terlibat, artinya kita mencari tahu siapa-siapa saja yang terlibat dalam konflik tersebut. 4. Tahap konflik. 5. Tipe konflik. 6. Klarifikasi dan validasi. 7. Persamaan pandangan. 3. Intervensi dalam proses penyelesaian konflik. Itu penyelesaian konflik. Berikut penyelesaian konflik. 1. Selalu menilai 3 hal, yaitu situasi, sikap atau attitude, dan perilaku atau behavior. 2. Perlu menilai kerjasama dan sikap asertif dari orang atau kelompok yang bertikai. 3. Memperhatikan besar, rendah, dan tingginya intensitas konflik yang tergantung pada tahap konflik. 4. Penyelesaian konflik membutuhkan waktu yang relatif. 5. Penyelesaian konflik membutuhkan ketenangan hati, tidak menggunakan emosi tetapi dengan kesabaran dan mau selalu memikirkan yang terbaik untuk semuanya. Artinya, dalam penyelesaian konflik tidak boleh memihak. Penyelesaian konflik dapat dibedakan menjadi 1. Kompetisi atau persaingan atau competition. Kompetisi dapat dilakukan apabila 1. Dibutuhkan keputusan dan tindakan cepat. 2. Terjadi pada isu penting yang membutuhkan tindakan yang tidak populer. 3. Menyangkut isu yang vital bagi organisasi dan kita ada pada pihak yang benar. 4. Dilakukan pada individu yang mengambil keuntungan dari perilaku non-kompetitif. Kompetisi atau persaingan. Lanjutan.
Proses ini menghasilkan satu pihak dirugikan, disebut win-loss. Penyelesaian ini menekankan bahwa hanya ada satu pihak yang menang tanpa mempertimbangkan yang kalah. 3. Dampak buruk adalah pihak yang kalah dapat menunjukkan kemarahan, kekecewaan, dendam, frustasi yang berdampak pada hubungan dan produktivitas menurun. Dampak positifnya bagi kelompok munculnya keinginan untuk memperbaiki kondisi di masa yang akan datang. Berarti mereka akan memperbaiki kondisi yang sebelumnya runyam. Untuk kedepannya pasti akan lebih baik lagi dan tidak ada konflik yang terjadi lagi. 2. Kompromi atau negosiasi. Kompromis. Kompromi dapat dilakukan apabila 1. Tujuan adalah sangat penting tetapi tidak bermanfaat untuk diusahakan atau terdapat potensi destruktif bila tetap dipertahankan. Pihak lawan dengan kekuatan yang sama memiliki kemauan yang besar untuk mencapai tujuan, untuk mencapai kesepakatan, untuk isu yang kompleks, untuk mencapai solusi di bawah tekanan waktu sebagai cadangan bila kerjasama dan persaingan gagal. Metode ini membutuhkan sikap asertif dan kooperatif yang sedang, karena penyelesaian konflik dengan negosiasi atau tawar-menawar. Dalam proses ini juga dapat menghasilkan juga sama-sama merugi kedua belah pihak yang berselisih. Dapat disebut loss-loss. Cara terakhir biasanya dengan menggunakan aturan-aturan yang ada untuk memecahkan persoalan. Ketiga, menghindari atau avoidance. Penghindaran biasa dipilih bila ketidaksepakatan membahayakan kedua belah pihak, biaya penyelesaian lebih besar dibanding hasil yang didapat, memerlukan orang ketiga jika masalah dapat terselesaikan dengan sendirinya, dibutuhkan waktu untuk cooling down sehingga ide-ide muncul yang dapat menguntungkan kedua belah pihak, masalah lebih bersifat simptomatik daripada lainnya. Dalam metode ini tidak asertif dan tidak kooperatif karena membiarkan konflik terjadi, mengabaikan perselisihan yang tidak terbuka atau terus terang dengan tidak menyelesaikan konflik. Yang keempat, akomodasi atau accommodation. Akomodasi ini dapat dilakukan bila kita merasa salah dan memberi kesempatan untuk perbaikan posisi agar kita dapat belajar dan mendengar. Berikut isunya lebih penting bagi pihak lain daripada untuk kita. Diperlukan agar kerjasama tetap terjaga. Mengurangi kerugian, harmoni, dan stabilitas menjadi sangat penting untuk memberikan kesempatan pada bawahan berkembang, belajar dari kesalahan. Pada strategi ini, seseorang berusaha mengakomodir permasalahan dan memberi kesempatan orang lain untuk menang. Pada masalah utama dengan strategi ini sebenarnya tidak terselesaikan. Istilah yang sering digunakan adalah kooperatif. 5. Smoothing. Penyelesaian konflik dengan mengurangi komponen emosional dan konflik. Smoothing ini dilakukan apabila konflik yang ringan tetapi untuk konflik yang besar, misalnya persaingan pelayanan atau hasil produksi dan tidak dapat dipergunakan. Yang keenam, kolaborasi atau kerjasama. Collaboration. Kolaborasi dapat dilakukan apabila bertujuan untuk menemukan solusi integratif apabila kedua pihak terlalu penting dikompromikan. Tujuannya untuk kita adalah untuk belajar. Ditujukan untuk menggabungkan cara pandang individu-individu dengan perspektif yang berbeda. Ini juga bertujuan untuk mencapai komitmen dengan jalan menggabungkan kepentingan-kepentingan menjadi satu konsensus. Bekerja dengan perasaan bahwa
hal konflik akan berpengaruh terhadap hubungan baik. Dalam metode ini membutuhkan sikap asertif dan kooperatif yang tinggi, dan masing-masing pihak mempunyai komitmen untuk menyelesaikan masalah. Melalui strategi ini, kedua orang atau bagian yang terlibat menentukan tujuan bersama dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Pada strategi ini populer dengan win-win solution. Oke, yang berikut karakteristik seseorang yang menggunakan metode kolaborasi dalam penyelesaian konflik. Yang pertama, memandang konflik sebagai suatu yang alamiah, terjadi dalam melakukan hubungan interpersonal dan perlu dilakukan penyelesaian yang tepat. Yang kedua, percaya orang lain dan bersikap terbukti. Yang ketiga, meyakini bahwa kelompok yang terlibat dalam konflik masing-masing mempunyai peran yang sama dan dalam penyelesaian konflik. 4. Menyelesaikan konflik dengan membuat kepuasan pada masing-masing pihak yang terlibat. 5. Tidak mengorbankan satu orang untuk kepentingan kelompok. Berikut peran manajer dalam mengatasi konflik. Yang pertama, mengabaikan konflik. Dalam konflik dapat diabaikan bila persoalan pokok atau persoalan dasarnya kecil. Jika konflik tidak mempengaruhi perawatan pasien atau proses kerja dan bila kedua pihak mampu mengatasi konflik. Berikut turun tangan. Manajer harus turun tangan apabila konflik mempengaruhi pasien atau proses dan mekanisme kerja atau konflik melibatkan atau mempengaruhi banyak orang. Berikut hasil intervensi. 1. Keputusan yang bersifat perintah. 2. Memisahkan kedua pihak. 3. Teguran tertulis atau pengskosan. 4. Solusi kompromi. 5. Penerimaan kedua pihak. 6. Solusi yang terintegrasi. Kesimpulannya, di mana seseorang mempunyai perbedaan minat, motivasi, kemampuan dan perilaku yang harus bekerja sama dalam situasi yang kompleks, seringkali menyebabkan konflik. Jika penyelesaian konflik dapat dilihat metode yang tepat, maka situasi kerja akan dapat menyenangkan kembali. Dibutuhkan peningkatan kesadaran diri, sensitivitas dan asertif, serta kooperatif dapat meningkatkan kemampuan seseorang dalam menyelesaikan konflik. Oke, many thank you and God bless you. Sampai jumpa. Nah guys, sekian penjelasan dari saya tentang manajemen konflik, konsep negosiasi dan konsep kolaborasi, terus manajemen keperawatan